baik, sekarang saya akan bacakan dulu pertanyaan yang masuk melalui email di hatikahati@ayon.tv dari Hendra Rukmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mah, saya sering cekcok dengan istri saya jika saya mengingatkan istri saya untuk sholat. Meskipun saya sendiri sering lewat, tapi saya tetap melaksanakannya. Kadang-kadang alasannya malas. Bagaimana saya menyikapinya, Mah? Apakah harus keras, lembut, atau bagaimana? Bila keras, dia selalu menentang. Bila lembut, kok nggak ngaruh? Saya ingin kami selalu saling mengingatkan dalam kebaikan, Mah. Anda lihat surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang yang beriman, jagalah diri kamu, keluarga kamu dari panas api neraka. Anda adalah suami. Suami adalah kepala keluarga. Artinya istri Anda, bawahan Anda. Wajib Anda menyuruh, mengajak, memberikan contoh kepada istri Anda buat mengerjakan sholat. Dengan paksaan pun juga harus, karena kewajiban suami. Kalau istri tidak juga sholat, suami kebawa dosa. Nauzubillah min dzalik. Makanya Anda paksa karena dia wajib sholat. Ya, tapi dia bilang sendiri dia sering lewat nih, Mah. Maksudnya sering kelewat gak sholat, mungkin jadi lebih baik diajak sama dia bareng berjamaah, aman kan, jadi dua-duanya sholat. Maksudnya si suaminya nih, dianya iya sendiri. Lebih baik suaminya ngajak, yuk bareng berjamaah, jadi dia juga kagak lewat-lewat kan. Tadi Iya. kan kadang-kadang lewat, dia Begitu. kagak lewat. Hendra Rukmana. Oke, baik, yang berikutnya ibu-ibu dari Majelis Talim, silakan. Dari kuburan ada yang mau nanya? Iya, sampai kuburan deh, ya silakan. Silakan Bu, berdiri. Ibu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Talim Al-Azhar. Ya. Nama saya Ibu Lela. Saya mau bertanya, Mah. Silakan Ibu Lela. Gimana cara saya punya anak misalnya dibangunin suruh sholat susah mulu, Mah. Apa saya dosa apa, Mah? Kalau dibangunin pada marah. Kita walaupun dia susah dibangunin, itu bapak saya mah dulu pakai air seember, kuyur, ambil di gayung aja cepretin. Kewajiban kita, anak marah tidak masalah, tidak berdosa. Bahkan kalau didiemin yang dosa kita. Jadi kewajiban Bu Ella. Satu lagi boleh nggak, Pak? Satu aja Ibu Ella ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Yang satu lagi susah ditidurin. Iya, nggak pernah tidur. Jadi bangunnya siang terus. Oke, baik. Yang berikutnya, Bu, ada lagi yang mau bertanya dari sebelah sini, silakan Bu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hajah Nur Aliyah dari Majelis Talim Al-Aqsa, Lemah Abang, Cirebon. Monggo. Yang saya akan tanyakan, mohon penjelasan dari Mama. Saya punya paman, Mah, sakit parah sampai meninggalnya. Itu sholatnya diwakilkan kepada anaknya. Tidak bisa. Sholat tidak bisa diwakilkan. Kecuali kalau puasa. Sholat mah kewajiban individu. Sanggup diri, jadi nggak sanggup duduk nggak sanggup berbaring dengan kedipan mata, ngedip nggak bisa dengan hati nggak bisa disolatin. Tidak bisa, walaupun digantikan tetap aja tidak bisa. Terima kasih. Kembali kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya pemeriksaan TP dimanapun Anda berada, kalau ada orang tua kita sakit terkapar, itu dituntun sama kita yang sehat, diwudukan, ditayamumkan. Kalau nggak sanggup berwudu, sholat dituntun sama kita. Kalau kita nggak nuntun dia sholat, yang dosa bukan dia, tapi kita yang sehat. Di kita mah, biarin dia udah nggak kuat sholat, kitanya yang dosa. Jadi kita yang nungguin, yang wajib nuntun dia sholat. Sebelum kita lanjutkan dengan pertanyaan ibu-ibu yang di sini, kita akan saksikan dulu tayangan berikut ini. Assalamualaikum, Ma. Saya Trian. Ma, saya mau tanya, Ma, kalau untuk menghindari pertengkaran di dalam keluarga, boleh nggak kalau seandainya warisan itu dibagi sama rata untuk seluruh anggota keluarga? Oke, gitu aja, Ma. Makasih, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk menghindari pertengkaran, warisan dibagi rata aja lah katanya gitu. Tidak bisa. Karena kita sebagai seorang muslim kembali kepada Al-Quran dengan sunnah Rasul. Al-Quran menyatakan warisan itu laki-laki perempuan 2:1. Jadi walaupun alasan Anda menghindari pertengkaran, kalau orang mengerti tentang agama tidak akan bertengkar. Karena semua kembali mencari ridhonya Allah. Begitu, Rian? Iya begitu ya Rian, terjawab pertanyaannya. Dan sekarang langsung saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu lagi yang ingin bertanya, boleh? Silakan Bu, dari sebelah sana ya. Tolong mic-nya diberikan Bu. Oh, iya, yang ini yang berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Yang saya tanyakan adalah Ibu namanya adalah nama saya Adalah? Guramla dari Poromle. dari Majelis Taklim Al Azka Aha, Cipulir. Cipulir Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Iya, silakan Bu. Yang akan saya tanyakan, Adalah? jika terjadi pertengkaran kemudian tidak bisa lagi diselesaikan, terjadi perceraian, maka hak asuh anak kepada siapa kalau anak itu masih SD misalnya? Kalau anak itu masih di bawah umur, itu ibu yang berhak. Karena ayah sulit mengurus anak yang masih kecil. Seperti itu, Bu Romlah. Makasih. Kembali Iya, kasih. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk Bu. Udah duduk ya. Dia ngerti duduk duluan belum disuruh. Iya. Oke, berikutnya Ibu yang dari Menteng Kuburan? Pulo. Kuburan ada yang mau Silakan ditanya? Ibu, ada pertanyaan? Atau ada yang mau dikubur? Bagaimana perjuangan Anda selama ini menjaga yang dikubur? Oke, baik. Apa ada perlawanan? Iya, iya. Apa pernah ada yang silaturahmi? Iya. Yang paling pojok hati-hati Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eliasari dari Majelis Taklim Al-Aqsa Lemah Abang Cirebon. Mangga. Mangga Bu. Yang saya tanyakan mah, bagaimana apabila ada suami istri, kemudian suami ini misalnya anaknya si ibu, kemudian suami ini lebih mengutamakan kepada ibunya daripada istrinya. Ya, Itu hukumnya gimana? ya. Emang yang namanya suami mah harus perluin ibunya. Suatu ketika Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, siapa yang paling berhak dengan seorang perempuan yang masih gadis? Ayahnya. Siapa yang paling berhak dengan seorang istri kalau dia sudah menikah? Suaminya. Siti Aisyah nanya lagi, siapa yang berhak dengan seorang perjaka, laki-laki yang belum menikah? Ayahnya. Siapa yang berhak dengan seorang suami kalau laki-laki itu sudah menikah? Ibunya. Karena yang namanya anak ini kita yang ngandung, kita yang melahirkan, sampai segede gini kita kan yang ngurusin. Jadi bini tahu diri. Ketika suami kita ngurusin emaknya, jangan marah. Justru di situ keberkahan. Di kita mah ada bini yang marah. Ngapain ngurusin dia mulu? Pilih dia apa saya? Tuh bini kurang ajar. Itu berarti dia lupa suaminya dari mana berasal. Jadi berikan kesempatan suami-suami Anda untuk berbakti kepada ibu kandungnya. Di situ amal daripada suami Anda dan keberkahan akan diperoleh oleh orang yang berumah tangga. Jadi istri diurusin tapi emaknya didahulukan. Tanpa emaknya suami Anda bukan siapa-siapa. Sadar Anda. Gitu Bu Eli. Terima kasih, Mah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hati-hati Bu Eli duduknya. Awas Iya. terguling. Sebelah kanan jurang itu Bu. Iya. Ya. Dia Ngeri tinggi jatuh banget. di sini. Iya, tinggi banget ya. Baik, ada lagi Bu yang ingin bertanya? Ya, ini dulu ya. Ya, silakan Silakan Bu. Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Supriyatin dari Majelis Taklim Sindang Laut Cirebon. Iya. Silakan Bu. Saya mau bertanya Mah, maaf Iya. ya Mah di luar tema ini. Iya, Iya, silakan. Begini Mah, misalkan suami istri sama-sama bekerja Ya. dan sebagai istri ingin memberikan kepada saudaranya, Iya. tapi tanpa sepengetahuan Tidak suami. masalah duit kita Boleh Mah? boleh. Tidak berdosa Mah? Tidak. Terima kasih. Kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu suka ngumpet-ngumpet ngasih saudaranya? Kagak ngumpet-ngumpet duit kita kasih saudara, ngapain ngumpet-ngumpet? Kalau duitnya dari suami? Ya itu yang ngumpet-ngumpet, duit kita kagak ngumpet-ngumpet. Iya. Tahu kan yang tanya duit kita. Nah, duit kita itu ada hak suami nggak dari duit kita? Tidak ada yang kerja kita, lu tahu diri jadi suami. Masa kalau suami kerja ada hak istri? Karena suami kewajiban menafkahi anak dengan istri dan keluarga. Kalau dari suami mah kewajiban, kalau istri mah bersedekah, begitu. Beda Enak nilainya. dong jadi istri. Nah iya, jadi suami juga enak, kagak ngurusin rumah tangga. Iya, bisa kawin lagi kalau istrinya.